Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede. Ramadan di rumah Mama Dede. Waduh, di studio juga sudah hadir nih wajah-wajah semangat untuk mengaji. Walaupun sudah di akhir-akhir Ramadan, tapi masih tetap semangat untuk semangat terus menuntut ilmu nih, nih. Nah, kita pengen tahu nih, ibu-ibu dari mana nih, Bu? Albilkis Bojonggede Bogor. Albilkis Bojonggede Mas Julis Talim lagi nunggu bis pulang kampung, mudik ke Bogor. Lagi nunggu bis. Albilkis Bojonggede Bogor mah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong bis mudik tadi mah baru ketemu sama ibu-ibu mah. Lagi buru-buru mau berangkat ke stasiun gitu kan, atau ke stasiun kereta apa ke stasiun bis tuh. Terminal kalau bus mah terminal. Aku bisa di luar stasiun bus. Oh, oke. Bus station ya. Oh, bus. Oke. Sorry, Banyakan gaya lu. Yang benar ketemu di mana? di depan mah. Tapi dia sedang buru-buru. Sedang terburu-buru ingin menuju ke sebuah tempat pemberhentian atau tempat di mana berkumpulnya kendaraan yang akan membawa dia pergi ke kampung halamannya. Lalu Saya bertanya, Ibu, semangat sekali, ada apakah gerangan? Ibu menjawab, Ini Mas Bedu, aku mau mudik karena udah bertahun-tahun aku tidak mudik, katanya begitu. Lalu? Wah, aku bilang, semoga berhasil ya. Selamat, semoga berhasil. Aku begitu. Benteng Takeshi, bukan itu dong. Kayak Dor. Ya, Bu, semangat Bu. Iya Mas Bedu, kan udah setahun lebih kita nggak mudik Mas Bedu nih. Udah ya Mas Bedu ya, saya buru-buru nih, takut ketinggalan pesawat gitu. Jadi ngapain gitu nungguin bus sama kereta? Ya, naik bus buat ke bandara gitu. Oh iya. Pusing amat. Orang bingung dia. Bahasa Inggris tapi mau naik bus, nungguin di terminal, nungguin di bandara, bingung. Pokoknya intinya dia mau mudik mah. Ya, silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudik. Yang namanya mudik di negara kita sudah mendarah daging. Betul-betul. Rasanya kalau lebaran nggak mudik ada yang hampa dalam diri kita. Saya merasakan dari tahun 67 kuliah di Ciputat. Suami Robert Romuan Betawi. Ya gak mudik-mudik. Dari yang namanya dia mah mudik tiap hari. Kantornya di Tamrin, rumah emaknya di Mas Mansur, tinggal selangkah doang. Kita nih pengen banget. Jadi yang namanya mendarah daging itu termasuk diri saya, makanya saya ngomong. Rasanya girang banget mau mudik, udah kebayang. Buat emak beliin apa nih, buat kakak beliin apa, udah dicatat, dijajari nih. Udah dibungkus-bungkusin, dinamain semua sama kita. Ada kebahagiaan tersendiri. Bahkan, maaf dalam tanda kutip, kadang-kadang gak masuk akal. Kok bisa ya? Naik bis udah penuh berdesakan. Pernah nggak di TV lihat ada yang masuk bis dari jendela bis? Ada mah. Barangnya dulu dimasukin, set orangnya baru masuk. Dari luar didorong, dimasukin ke bis. Sampai mama mikir ya Allah repot banget. Kalau kita yang bawa bis sendiri mah nggak masalah. Itu apa dijejel-jejel itu orang. Tahu nggak dijejel-jejel? Disumpel-sumpelin. Padetin. Kereta berumpel-umpel. Kan kita beli tiket itu buat duduk. Iya. Tempat duduknya habis, rela dengan tiket yang sama ngedeprok di bawah. Ya Allah, di bawah. Di bordes, di sambungan kereta berdesakan orang rela demi mudik. Ya Allah, naik kereta, naik bis, naik pesawat, naik mobil, kadang-kadang sewa angkot. Ada juga yang naik bajai. Oh, bajai mah. Saya jamin sampai ke Jawa gemeteran. Turun nasi gemeter. Makanya saya ketawa ngalamin banget. Ya mah. Contoh saya nggak usah jauh-jauh. Yang normal kalau ke Ciamis kan 5 jam. 5 jam setengah, paling lama 6 jam deh. Ketika mudik lebaran, Gusti sampai 20 jam. Masya Allah.
Itu anak-anak yang pertama pakai jaket lebaran keren. Wah. Gerahkan mobil Buka. AC nggak mempan. Jaketnya dibuka. Baju barunya dibuka. Tinggal kaos kutang, celana blue jean dibuka, tinggal celana Hawaii. Lama-lama gerahnya terus-terusan. Kaos kutang dibuka. Ya, jangan awal dibuka. Makanya saya ketawa. Ngalamin sendiri, Masya Allah. Tapi kebahagiaan, semangat untuk mudik itu tidak pernah padam. Makanya 2 tahun kita nggak mudik, kecewa berat. Nggak mudik 2 tahun gitu loh. Masya Allah. Boleh nggak mudik? Boleh. Tapi yang tidak boleh memaksakan diri. Alasan yang paling pokok ketika kita mudik, silaturahim. Ketemu emak, ketemu ayah, ketemu kakak, ketemu adik, ketemu saudara-saudara. Ada kebahagiaan tersendiri. Padahal maaf dalam tanda kutip. Kita ketemu teman-teman aja tiap hari biasa. Iya. Tapi ketika dalam hari raya, silaturahim bahagianya berbeda. Kenapa? Permintaan dan pemberian maaf pada saat itu keluar dari hati yang bersih setelah kita sebulan suntuk berpuasa. Beda. Kalau ketemu hari-hari hehehe salaman biasa. Begitu hari raya gede bro. Nangis. Saking dahsyatnya hati kita girang silaturahim. Masya Allah, yang naik kapal laut lihat. Iklan teh bener. Yang naik mobil ada kakak, ada adik, ada bibi, ada uak. Dia jajal-jajal itu mobil. Di kapal laut lihat berdesakannya orang. Kalau kita ongkosnya punya wajar-wajar saja. Maaf dalam tanda kutip. Survei membuktikan. Saya ngalamin sendiri. Tidak sedikit tetangga jamaah rela ngejual piring sama tetangga saking pengen punya duit ongkos pulang ke Jawa. Ada yang ngegadein giwang, ada yang ngegadein motor saking pengen mudik. Ini yang dilarang dalam agama. Jangan nyusahin diri. Allah saja mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Toh hari gini gitu loh, silaturahim dengan siapapun bisa dengan video call, bisa WA, bisa SMS, bisa teleponan, semuanya bisa. Tapi beda, maksa hati kita pengen banget. Bahkan tidak sedikit yang pulang kampung pamer harta, pamer kekayaan, pamer mobil, pamer pakaian, pamer dadanan. Kalau jadul zaman dahulu kala, itu yang namanya orang pulang kampung nenteng-nenteng radio. Oh, radio. Tape recorder. Bangga, jam tangan, wih, mejeng ngider-ngider. Begitu mau pulang duitnya habis, radionya dijual. Ya Allah. Ini nyata. Boleh mudik, boleh, tapi jangan memaksakan diri. Kalau sampai mencelakai diri kan repot juga. Anda bayangkan. Ada orang beli rak piring dari Jakarta. Ya. Seorang ART dibawa ke bis, diomelin sama teman-teman di bisnya. Kenapa beli rak piring? Kata emaknya. Karena anaknya kerja di Jakarta, emaknya pengen rak piring yang dari Jakarta. Dari Jawa juga banyak yang sama. Bawa rak piring. Tapi ada kepuasan tersendiri. Dibeli rak piring sama anaknya dari Jakarta gitu loh. Padahal mah dibikinnya di Jawa kan. Ini yang aneh tapi nyata. Makanya biarkan saja, ini budaya kita. Yang penting jangan melupakan daripada hikmah silaturahmi itu sendiri. Silahkan terus terang, ada kebahagiaan tersendiri kita mudik. Karena saya ngalamin. Iya. Yang paling penting jangan menyusahkan diri sendiri ya Maya. Jangan, sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuan ya. Oke, baik jamaah, kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana. Untuk itu tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Mudik dan hikmah silaturahmi. Masya Allah. Jadi yang namanya silaturahmi itu betapa pentingnya silaturahmi. Betul Pak. Sampai dalam Islam diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan tali silaturahim. Artinya silaturahim kita diukur dengan keimanan. Kalau orang menyambung silaturahim, imannya mantap. Memutus silaturahim artinya dia
kurang beriman. Begitu Rasul mengajarkan kepada kita. Bahkan suatu hari Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyambungkan silaturahim dengan sesama manusia dengan niat karena Allah, rahmat Allah datang kepada orang tadi, amin. Namun kalau ada orang memutuskan silaturahim, maka rahmat Allah jauh daripadanya. Hadis ini jelas buat kita betapa hebatnya makna silaturahim. Betapa mulianya silaturahim. Anda bayangkan, yang namanya orang banyak silaturahim, rezekinya bisa lebih banyak daripada orang yang tidak silaturahim. Man habba ayyub satulahu fi rizqihi ayusaulahu fi afdarihi fal yasir rahimahu. Siapa yang pengen rezekinya banyak, siapa yang pengen umurnya panjang, hubungkan tali silaturahim. Kenapa dengan silaturahim bisa panjang umur? Kenapa dengan silaturahim bisa banyak rezeki? Anda bayangkan. Orang yang banyak silaturahim kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Mau kemana? Dia ramah. Orang akrab dengan dia. Begitu dia ketemu, Masya Allah. Ternyata cerita dia punya usaha ini, punya usaha ini. Nyambung. Ya. Jadi yang tadinya konsumen kita sekian, jadi sekian banyak. Dengan apa? Gara-gara silaturahim. Silaturahim. Berbeda orang yang nggak pernah silaturahim. Dapat tambahan konsumen dari mana? Tidak ramah dengan orang, judus dengan orang, tidak mau kenal dengan orang, maka tidak akan banyak rezekinya. Contoh yang gampang. Kalau kita silaturahim lebaran aja, saya datang ke rumah beduk misalnya. Pasti dong dikasih minum. Pasti disuguhi tamu. Ada kue segala macam, ada ketupat. Iya. Makan kue, minum, makan ketupat, rezeki. Rezeki. Coba kalau mah nggak datang ke rumah beduk, nggak minum air beduk, nggak minum kue, nggak makan kue beduk, nggak makan ketupat. Itu yang mudahnya saja di situ. Makanya kalau kita tidak silaturahim, rezeki datang dari mana? Ya. Bisnis kita, usaha kita, kita membutuhkan orang lain. Tidak bisa sendiri. Makanya dengan silaturahim, Rasul mengatakan rezeki kita jadi banyak. Dengan silaturahim umur kita jadi panjang. Kenapa? Anda lihat keberkahan silaturahim. Orang yang kenal dengan orang sekian banyak, yang ramah dengan orang, bertegur sapa dengan orang, banyak orang menyukainya. Begitu nggak ketemu, kemana ya ibu yang suka duduk di situ kalau ditanya? Tarian ya mah. Lagi sakit. Ya Allah, sakit apa? Kita doakan yuk, baca Al-Fatihah di taklim. Masya Allah. Masya Allah, jadi cepat sembuh. Kumpulin duit yuk, tengok ke rumah sakit. Beli biskuit, beli buah, dikepelin duit. Coba kalau orang yang judes ditanya, merengut aja manyun. Kemana tuh ibu yang suka nyender di tiang sono? Sakit. Alhamdulillah nggak ada yang manyun. Kan nggak doain. Bener nggak? Nggak dipatihahin. Boro-boro ngumpulin duit orang sakit. Iya. Makanya silaturahim itu luar biasa hikmahnya buat kita. Oleh karena itu selalu sambung silaturahim. Namun diantaranya dengan berlebaran ini, dengan mudik. Saya tidak melarang Anda mudik, kok saya juga penggemar mudik. Udah masuk di hati saya. Tapi beda, waktu emak masih ada, tabarakallah bisa sebulan 2 kali mudik. Masya Allah. Emak nggak ada. Kayaknya hati kita kurang ini gitu kan. Mudik buat kemana gitu? Buat Kemana siapa, gitu kan. Kalau doa mah di mana-mana gue jampe. Tapi yang ada jangan lupa. Silahkan mudik, tapi jangan menyusahkan diri. Walaupun mendapatkan kebahagiaan daripada mudik, pokoknya kita bisa silaturahim dengan cara bagaimanapun. Hari gini terus terang aja dengan adanya corona yang 2 tahun sudah lebih. Sedih saya juga yang tukang mudik. Udah 2 tahun kagak mudik-mudik. Semoga tahun ini bisa mudik. Oke? Amin. Siapapun Anda yang satu geng dengan saya tukang mudik, yuk kita berdoa. Mudah-mudahan corona segera berlalu biar kita bisa mudik. Saat lebaran nih mah. Kalau identik kan di Indonesia memang lebaran itu pasti mudik. Nah sebenarnya mudik di saat momentum Idul Fitri atau Hari Raya ini, apakah ini hanya tradisi orang Indonesia atau memang tradisi dari Islam? Dalam Islam tidak ada istilah mudik. Yang ada silaturahim. Silaturahim. Mudik itu budaya kita begitu doang. Tapi ada kebahagiaan terus terang mama aja yang ngomong Iya, begitu. pasti Girang lah, gue kalau pulang. Ketemu keluarga besar semuanya. Besar karena emang besar-besar kita. Rezekinya besar, ya mah berkahnya Amin. besar. Badannya Bu sama sesuai body. Masya Allah. Nih ibu-ibu ketawa terus nih. Hari ini lagi ngebayangin udah mudik, udah ada di kampung halaman ya Bu ya? Mungkin ada yang asalnya di Ciamis kali kayak mama sama. Kebayang kalau mudik tuh mah kalau udah malam tidur
Kalau orang tua kita masih ada ya, Mak, tidur geletakan, apa itu. Pada ngobrol nikmatnya ya, tengah Mak, ya. malam. Lu pada diem, ngobrol mulu. Besok tahu sholat Idul Fitri pagi-pagi. Maaf, dalam tanda kutip, sudah ngumpul, ada yang buang gas, bunyi lagi, rame lagi, agak ketawa. Itu hikmahnya tuh bener-bener ya, Mak, ya. Kalau Terus kumpul. lagi, kita ngalamin, mama ngalamin, makanya emang ketawa tuh dari hati yang paling dalam. Sekarang kita pulang nggak usah pakai mobil. Pakai angkot aja. Kalau Iya. punya angkot, kita mudik bawa angkot 2 digelar tiket. Itu bahagia di tengah jalan dadakan sama orang. Tapi begitu sampai Ciamis, mobil kita yang angkot paling laku dipinjam sama ponakan daripada mobil pribadi. Masya Allah. Terus terang, maaf, kebahagiaan mudik itu sulit dibayangkan dengan kata-kata, tapi dirasakan dari hatiku yang paling dalam. Bertemu sanak saudara, orang tua, Ketemu keluarga. semuanya, ketemu teman-teman SD, SR dulu mah. Sekolah rakyat. Suara rakyat, kita cerita nih. Yang kita sekolah dari tahun berapa? Tahun 56-an. Masya Allah. Kita sekolah. Kita cerita, dulu kan di kelas begini-begini. Kita lagi berenang, ingat gitu di kolam Palurah. Kan Reunian. ada kolam Palurah gede banget. Palurah Kita bandel-bandel tuh. Kalau berenang, Palurah udah marah. Kata Palurah, naik, nanti ikan mabuk. Palurahnya pergi, turun deh. Palurahnya jengkel udah berapa hari, baju kita itu dimasukin ke karung. Pakai baju dong Jadi pulang. kita baju cuma pakai celana. Ada begini. Masya Allah. Itu walaupun Ampun. sudah terjadi. Anak-anak SD tuh ya, SR ya. Sudah terjadi Iya, iya. 65 tahun yang lampau. Bahagia itu tetap ada. Tiap kita mengenangnya ketawa. Iya. Kayak sekarang. Masya Itu Allah. benar-benar kita ngalamin. Itulah. Ya. Itulah mudik. Hikmahnya ya, Mah. Hikmah mudik ya, Mah. Iya. Bisa mendapatkan kebahagiaan yang nggak bisa ditukar dengan uang gitu loh. Tidak bisa bahagia. Bahagia. Siapapun teman sekolah kita dulu, kalau ketemu rasanya Masya Allah, Masya kembali Allah. ke zaman dahulu kala. Kembali lagi ya, Mas. Karena mudik itu kita kadang nggak hanya ketemu sama keluarga besar aja, tapi juga teman-teman lama, Teman-teman, ya. lingkungan, tetangga yang pastinya punya memori tersendiri yang nggak bisa diulang lagi ya. Mas, Pasti. ya. Dan Masya itu Allah. ketika kita bercerita yang ada hanya bahagia. Walaupun dulu sedih, dulu nangis, sekarang mengakak aja Ngakak ketawa. aja. Kalau gitu nggak apa-apa, Mama, kita boleh kita bertawa-tawa dulu, Mama ya. Kita sambil mau lihat pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tapi jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan simak pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di studio dan juga jawaban dari Mama Dede seputar mudik dan juga hikmah silaturahmi. Tetap bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Bersalam-salaman bermasini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Mama Dede. Dede. Iya, silakan Ibu, siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silahkan Ibu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro dari Majlis Taklim Bilgis Bojonggede Bogor. Oke Bu Siti. Ini Mas, saya mau nanya gimana kalau ada seorang suami melarang istri pulang kampung sedangkan dia pengen bertemu kedua orang tuanya. Alasannya kenapa ya Bu Siti? Nah, Kenapa alasannya. dilarang Alasannya Bu? dulu. Tiba-tiba larang, udah nggak boleh. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa, Mama? Nah, kenapa alasannya, Bu? Alasannya sudah dulu. Apa Jawabannya karena akan nggak ada ongkos? Apa kenapa gitu? Dari segi ekonomi mah, ongkos. Kalau memang benar-benar buat ongkos nengokin orang tua tidak ada, itu suami tidak berdosa. Atau saran saya, kalau hati kita benar-benar pengen nengokin emak, pengen silaturahim sama emak, kalau Ibu Siti punya cincin, jual lah. Punya giwang, jual misalnya. Demi ketemu emak itu diperbolehkan. Mungkin suami Anda nggak punya duit, apa yang mau dijual juga tidak punya apa-apa, maka Anda boleh bilang, saya kan punya cincin Bang, demi nengokin emak. Sebetulnya silaturahim nggak harus lebaran. Iya, Ma. Tapi hikmat dari hati yang paling dalam. Ketika kita silaturahim di hari raya, itu lebih bahagia dibanding di hari yang lain. Walaupun dalam tanda kutip,
Silaturahim bisa dilakukan sepanjang masa. Karena kebahagiaannya akan berbeda. Tapi kalau Anda cincin juga nggak punya, jiwa juga nggak punya, tidak punya harta buat dijual, buat ongkos, saran saya cukup dengan video callan saja. Insya Allah kami orang tua akan mengerti kondisi anak kita. Kecuali kalau kita orang tua mengerti dan emang ekonomi kita ada, kenapa tidak kita orang tua yang datangin rumah anaknya ke Jakarta sekali-kali? Itu boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan yang ada, Bu Siti Aminah. Makasih Ma atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan dari Ibu Siti ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albina dari Majelis Taklim Al Bilqis Bojonggede Bogor. Aldina, Galau Mah. ada apa Bu Al? Ya, saya mau bertanya Mah, ukuran seberapa kilometer jauhnya kita boleh berbuka puasa dalam keadaan mudik? Boleh berbuka minimal 80 km. Kilometer. Boleh Anda berbuka, rukhsah baru berjalan. Paman kana minkum maridun au ala safarin faiddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam safar perjalanan boleh berbuka diganti di hari yang lain. Jadi orang yang boleh berbuka puasa itu hanya 4 golongan. Yang pertama marid kata Allah dalam Al-Baqarah 184, yang sakit. Yang sakitnya parah, kalau dia berpuasa makin parah sakitnya atau jadi meninggal boleh berbuka. Tapi kalau sakitnya sekedarnya, kenapa nggak puasa? Pilek. Ya Allah. Kenapa nggak puasa? Panuan. Ah. Kenapa nggak puasa? Kutil miring. Itu nggak tetap wajib puasa. Yang sakitnya parah, kalau dia berpuasa makin parah atau meninggal, boleh berbuka titik. 2, safar. Orang yang dalam perjalanan minimal 80 km boleh berbuka diganti di hari yang lain. Yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang letoy, tidak punya kemampuan untuk berpuasa sampai kapanpun, emang fisiknya letoy, baik muda maupun tua, boleh berbuka. Bayar fidyah kepada fakir miskin. Berapa banyak fidyahnya? Ada ulama mengatakan cukup 1 liter beras sehari. Ulama lain mengatakan kembali kepada ekonomi orang yang tidak puasa. Kalau seandainya dia orang biasa, sehari semalam makan punten misalnya hanya 50.000, itu yang dia bayar ke fakir miskin. Dia misalnya orang kaya, sehari semalam makan 200.000, 200.000 lah yang kita berikan kepada fakir miskin. Setiap hari kontan bayar puasanya. Yang keempat, orang yang hamil, orang yang menyusui baru koma nih. Kalau dirinya sakit, anaknya sakit, yang dikandung atau yang disusui, boleh berbuka. Tapi kalau emaknya sehat, anaknya sehat, Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu betapa hebatnya pahala puasa. Bagaimana orang yang hamil, orang yang menyusui kalau dia tidak berpuasa, takut dirinya sakit, takut anaknya sakit. Ulama pertama mengatakan dia cukup bayar puasa doang. Ulama kedua mengatakan bayar puasa dan bayar fidyah. Boleh berbuka kalau ibunya sakit, anaknya sakit. Kalau ibunya sehat, anaknya sehat, tetap berpuasa. Insya Allah Allah beri keberkahan buat mereka. Begitu Bu, 80 km. Ini Bu ya, 80 km itu Minimal. jarak. Bukan kecepatan, takutnya pas sudah 80 km per jam. Wah, udah cepat nih Pak, ayo buka Pak. Jangan. Minimal. 80 Tapi km. seandainya kita berpuasa lebih baik. Kalau saya walaupun ke Ciamis 300 sekian kilometer tetap puasa. Bahkan enak sampai Ciamis tinggal buka. Tinggal duduk doang di mobil ya Ma ya? Iya, yang nyupir kan ada gantian. Iya. Mama kan udah nggak boleh jupir lagi Bapak. Iya. Dulu masih Iya, jupir. siapa lagi kalau nggak mama? Iya. Gimana Ibu? Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mama. Semoga apa yang Mama sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, Mama. Amin. Kita istirahat dulu ya, Ma. Boleh duduk dulu, Ma. Yuk.
Iya ya Mah, semoga nih Mah kita semua sehat selalu dan selalu dalam keadaan baik-baik aja ya Mah. Termasuk jamaah yang ada di rumah nih. Apalagi sekarang kita sudah ada di bulan Ramadan. Untuk itu kita harus jaga kesehatan supaya ibadahnya lancar ya Mah ya. Dan jangan lupa nih untuk selalu tingkatkan daya tahan tubuh kita. Bener banget Zara, soalnya sekarang ini tuh cuaca tuh nggak menentu. Siangnya panas, sorenya hujan. Nah itulah kita harus hati-hati karena biasanya kita tuh gampang sakit di situ Zara. Tapi kalau Mas Bedu lihat nih, Zara kok berbeda. Zara kelihatan segar dan fit gitu. Apa sih rahasianya Zara? Iya dong Mas Bedu, karena ada ini nih, Antangin JRG. Wah, antangin JRG. Iya, Antangin JRG. Sirup herbal untuk bantu meredakan gejala masuk angin dengan kandungan jahe, royal jelly dan juga ginseng yang efektif untuk mengobati masuk angin dengan sensasi hangat. Mama mau dong Zahra untuk menjaga daya tahan tubuh Mama. Baik kalau gitu, nih untuk Mama, Antangin Habatus Sauda. Dan untuk Mas Bedu, Antangin JRG. Wah, oke banget nih Zara. Iya dong, Antangin Habatus Sauda dengan kandungan Habatus Sauda yang berfungsi sebagai antioksidan. Insya Allah nih Mah, dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apalagi saat berpuasa dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Makasih ya Zahra. Nanti pas buka Mama meminum nih. Untuk menjaga kesehatan Mama dan semangat terus selama bulan puasa ini. Masya Allah, iya dong Mah. Selain bisa diminum saat buka puasa, Antangin juga bisa diminum saat sahur loh Mas Bedu. Oh gitu. Kalau gitu Zara, Mas Bedu juga mau dong antangin Habatus Saudanya. Oh iya Zara, selain antangin JRG dan juga antangin Habatus Sauda, ada antangin apa lagi Zara? Ada Antangin Junior yang bisa meredakan gejala masuk angin pada anak-anak. Dan yang gak kalah pentingnya nih Mas Bedu, ada Antangin Good Night untuk memperbaiki kualitas tidur dan mengatasi masuk angin. Semuanya ini 100% herbal kandungannya yang terdiri dari jahe serta madu. Wah, lengkap banget ya antangin Zara. Ini pilihan lengkap untuk menjaga daya tahan tubuh kita dan juga pilihan keluarga di rumah. Antangin. Wes, bablas angin. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami nih. Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Ya. dari Majelis Taklim Al Bilqis Bojonggede Bogor. Mangga Bu Rahmawati. Galau nih mah. Ada apa? Gini loh mah, kan kalau biasanya tuh kalau lebaran itu kebanyakan tuh anak muda paling susah gitu mah untuk silaturahmi. Dia lebih memilih untuk mengurung diri. Itu hukumnya apa tuh mah? Berarti punten. Peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Artinya tidak dibiasakan semenjak awal. Harusnya kita latih anak-anak dari kecil tuh 4 tahun, 5 tahun. Ada saudara tuh keluar, kumpul gitu kan. Memang ada tipikal anak-anak yang pendiam. Dia mengurung diri di kamar, dia mendingan main dengan gadgetnya. Tapi ini salah. Tugas kita Bu Rahmawati untuk menegur mereka biar kenal sama saudara. Iya. Kan kalau kita kadang-kadang encang-encingnya kenal, ponakannya nggak kenal. Iya. Itu kenapa? Salahnya kita tidak memperkenalkan mereka. Makanya maaf, zaman gadget sekarang banyak juga negatifnya, walaupun positifnya banyak. Mudaratnya ada juga, walaupun manfaatnya banyak. Contoh nih, ngumpul 6 orang. Harusnya saling sapa. Harusnya. Sehat Bu, anaknya bagaimana? Masak apa tadi? Dasar zaman sekarang.
mereka kadang-kadang terlalu egois. Tuh yang ketawa. Yang ketawa bener kayak ini mah. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Kira-kira salah apa salah? Salah. Tugas kita kalau anak kita kumpul tuh sepupunya, ponakan-ponakan kita. Keluar. Kalau mereka masing-masing megang HP, ajarin sini HP-nya kumpulin di mama. Itu saya latih, itu tuh saya begitu. Awalnya memang ngamuk, nangis, nenek, HP abang. Enggak, kumpulin. Tuh saudara lu harus kenal. Kalau tidak dipaksa begitu, mereka tidak kenal saudara. Sementara hubungan darah sampai datang hari kiamat tidak akan ada putusnya. Makanya kitalah yang melatih mereka untuk berkeluarga. Kalau apa-apa juga dengan saudara sendiri kita minta tolong. Begitu Bu Rahmah. Jadi kita yang melekatkan kekeluargaan kalau anaknya mengurung diri. Atau ponakan yang lain masuk ke kamar, masuk. Samperin ke kamar. Masa iya ada sekamar diem aja? Nggak mungkin. Pasti ada tegur sapa di antara mereka. Begitu Bu Rahmawati. Terima kasih Mama untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Mak ya. Tentunya ini ibu-ibu udah ada niatan mau mudik kemana Bu? Udah ada? Atau di Bojong aja? Di Bojong aja. Paling gitu Bu ya, piknik yang ke kebun raya Bu ya. Ngasih makan rusa ya Bu ya. Ngasih makan rusa. Ketemu presiden. Rusanya dikasih nastar. Masing-masing mereka punya kampung halaman. Pasti ya Mak. Jadi berpencar ke kampung halaman masing-masing. Itu Masya silahkan Allah. saja selama tidak memberatkan kita. Lebaran ini Mama mudik Mah? Insya Allah. Alhamdulillah. Kemana Mah? Tahun. Ke Ciamis? Ciamis lah. Dong. Iya. Mas Bedu mudik? Hah? Mudik? Kan kalau orang tua Mas Bedu udah nggak ada di Brebes. Tapi kalau istri Mas Bedu orang tuanya ada di Jakarta semua. Oh. Jadi alhamdulillah nggak mudik. Irit ongkos. Masya Allah. Irit waktu. Bedu paling gak kuat kena macet-macetan Mah soalnya Mah. Iya. Suka macetnya jadi bobo. Gimana macet? Bobo. Masya Allah Mah. Mah terima kasih banyak ya Mah. Tausiahnya hari ini Masya Allah. Jamaah tentunya hari ini kita sudah simak bersama nih. Nasihat Mama mengenai mudik dan juga hikmah silaturahmi. Mama tadi sampaikan mudik itu sukacitanya luar biasa bagi yang merasakannya. Apalagi banyak hal-hal yang dirindukan setiap mudik, bertemu keluarga besar, handai taulan, teman-teman masa masih sekolah, teman-teman di lingkungan masa kecil, semuanya memiliki nilai-nilai yang memang itu nggak bisa diulang lagi. Tapi tentunya Mama tadi sampaikan ketika untuk mudik di saat momen lebaran jangan sampai nanti memaksakan diri. Kalau memang sekiranya tidak bisa dilakukan tahun ini tidak masalah, karena bersilaturahmi ke kampung halaman bisa dilakukan kapan saja. Tapi tentunya untuk bersilaturahmi bisa untuk memperbanyak rezeki kita, tentunya kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yuk perbanyak berdoa yuk. Mudah-mudahan kita bisa mudik di setiap tahunnya. Silakan Mama. Ibu-ibu dari Bojonggede angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Karena Rasulmu menyatakan silaturahim ini diukur dengan keimanan kami. Oleh karena itu ya Allah, insya Allah kami orang yang beriman. Kami senang dengan silaturahim, baik dengan orang yang menyambung silaturahim maupun dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan kami. Kami berusaha menyambungkannya dengan mereka. Karena itulah silaturahim yang sesungguhnya. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami bahwa kami bersaudara. Baik saudara sebagai tetangga, saudara satu iman, saudara masih ada hubungan darah, semuanya adalah saudara dan keluarga kami. Oleh karena itu ya Allah, gerakan hati kami agar kami selalu menjaga silaturahim dengan siapapun, agar kami menjadi orang yang beriman kepadamu, beriman dengan hari akhirmu ya Allah.
Tanamkan dalam dada kami rasa sayang dengan sesama. Tanamkan dalam dada kami untuk saling tolong menolong, bantu membantu, meringankan beban keluarga kami yang kurang beruntung ya Allah. Tentu dengan tuntunan darimu, bimbingan darimu ya Allah, karena hanya Engkau yang bisa membolak-balikan hati kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Jamaah sudah hadir di rumah Mama Dede, terima kasih dari Majelis Taklim Al Bilqis Bojonggede Bogor. Terima kasih sudah hadir. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.